Dan jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, kita diminta untuk mencari FPB nih teman-teman. Kita langsung kerjakan dengan pohon faktor ya. Teman-teman pohon faktornya. Kita lanjut ke faktorisasi primanya. Nah, di sini kita menuliskan angka yang tidak punya anak lagi ya teman-teman. Nah, dimulai dari 24, 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Kemudian faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Kemudian faktorisasi prima dari 54 adalah 2 dikali 3 pangkat 3. Kemudian berarti hasilnya adalah yang paling kecil di sini adalah 2 dengan 3. Jadi FPB-nya adalah kita ambil angka yang paling kecil ya, yaitu 2 dengan 3. Jadi kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi FPB-nya adalah 6. Dan jawabannya ada di C. Oke, untuk soal nomor 3 ini teman-teman dicari KPK-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu soal begini, itu artinya kita diminta untuk mencari KPK-nya. Jadi kita langsung saja kerjakan nomor 3. Kita cari dulu pohon faktornya dari 60. Dan 90. Nah, setelah itu barulah kita mencari faktorisasi primanya. Kita cari angka yang tidak punya anak lagi ya teman-teman. Di sini 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 dan dikali 5. Setelah itu faktorisasi prima dari 90 adalah 2 dikali 3 pangkat 2 karena ada 2, baru dikali dengan 5. Nah, di sini kita mencari yang paling besar ya teman-teman. Jadi KPK-nya adalah di sini yang paling besar 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 5.
2 pangkat 2 artinya 4, 3 pangkat 2 artinya 9, dan 5. Setelah itu kita kalikan semua dan hasilnya adalah 180. Jadi KPK-nya adalah 180 ya teman-teman. Dan jawabannya ada di A. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini sudah jelas ya teman-teman. Ada 6 bagian dan yang diarsir hanya 1 dan 2. Jadi hasilnya adalah 2/6 dan jawabannya ada di C. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Soalnya 5 2/6 ditambah 2/3 dikurang 4/5. Nah, jadi kita jadikan ke pecahan biasa dulu ya teman-teman. Caranya 6 dikali 5 ditambah 2. Hasilnya adalah 32/6. Ditambah 2/3 dan dikurangi 5 dikali 4 dan ditambah 4. Hasilnya 24/5. Kemudian setelah dijadikan pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. KPK dari 6, 3, dan 5. Jadi KPK dari 6, 3, dan 5 adalah 30. Nah, kemudian kita cari 6 dikali berapa dapatnya 30. Dikali dengan 5. Jadi 32 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 160. Kemudian 3 dikali berapa dapatnya 30. 3 dikali 10, maka 2 juga dikali 10. Hasilnya adalah 20. Kemudian 5 dikali berapa dapatnya 30. 5 dikali 6. Jadi 24-nya juga kita kalikan 6. Hasilnya adalah 144. Kemudian kita tambahkan dulu 160 dengan 20. Hasilnya adalah 180. Kemudian kita kurangi dengan 144. Hasilnya adalah 36/30. Kemudian kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka 6. Hasilnya adalah 36 dibagi 6, 6. 30 dibagi 6, 5. Kemudian kita jadikan pecahan campuran. Jadi hasilnya adalah 1/5 dan jawabannya ada di B. Kita lanjut ke nomor 6 ya teman-teman. Yaitu 1/3 dibagi 8/12 dikali 1/4/5. Nah, kita jadikan dulu semuanya ke pecahan biasa ya. Caranya 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 10. Kemudian kalau yang ini, karena ini adalah pembagian pecahan, maka kita balik jadi 12/8. Kemudian 1
1/4/5 kita jadikan ke pecahan biasa. Jadi 5 dikali 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 9/5. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan semuanya. Nah, kita tinggal coret nih teman-teman. 3 dengan 9 kita coret. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu 5 dan 10 kita coret. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Lalu 8 dan 12 kita coret. Bisa dibagi 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. 12 dibagi 4, 3. Setelah itu 2 dengan 2-nya kita coret lagi. Jadi sisanya 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya ada di D. Kita lanjut ke nomor 7, yaitu mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, teman-teman kalau misalnya ketemu soal seperti ini, bisa dijadikan ke pecahan atau ke desimal ya. Di sini saya memilih ke pecahan dengan saya tambahkan bentuknya 100. Jadi kita langsung saja ke caranya, yaitu 1/2 sama dengan 50/100. 0,42 sama dengan 42/100. 7/20 sama dengan 35/100. Dan 30% sama dengan 30/100. Dari sini kita sudah bisa lihat yang mana yang paling kecil ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa langsung dapat hasilnya, yaitu ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, lalu ini nomor 3, dan ini nomor 4. Jadi jawabannya ada di D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini kita diminta untuk mencari tinggi pada gambar. Nah, kita langsung saja tulis. Tinggi sebenarnya di sini saya singkat jadi TS ya teman-teman. Sama dengan 16 meter. Kemudian skalanya adalah 1/80. Nah, ini 16 meternya kita jadikan ke sentimeter. Jadi kita kalikan 16-nya dengan 100 sama dengan 1600. Nah, setelah itu kita masuk ke rumusnya, yaitu jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya sama dengan 1/80 dikali 1600 sama dengan 1600/80. Hasilnya adalah 20 cm. Jadi jawabannya adalah A, 20 cm.
lanjut ke nomor yang 9 ya teman-teman. Di sini kita diminta untuk mencari jeruk yang terjual. Kita langsung saja tulis. Di sini perbandingan jeruk dan apel. Adalah 7 dan 5. Jadi jeruk adalah 7 dan apel adalah 5. Jadi langsung masukkan ke rumus. Apel yang terjual adalah 75 kilo. Jadi jeruk sama dengan 7 per 5 dikali 75. 5 dengan 75 dicoret. 5 bagi 5 1, 75 dibagi 5, 15. Jadi 7 dikali 15 adalah 105. Jadi jeruk yang terjual adalah 105 kg. Jawabannya ada di D. Kita lanjut ke nomor 10 ya teman-teman, yaitu 784 dikurangi negatif 475 ditambah negatif 390. Setelah itu barulah kita jawab. Nah, karena ini negatif ketemu negatif, maka jadinya positif. Jadi kita jumlahkan dulu. 784 ditambah 475. Hasilnya adalah 1259. Kemudian kita tambah dengan negatif 390. Jadi 1259 dikurangi 390. Hasilnya adalah 869. Jawabannya ada di A. Kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Di sini kita diminta untuk mencari luas lantai aula. Nah, kita tulis diketahui dulu. Lantai persegi panjang meter dikali 8,5 meter. Kita langsung masukkan rumus ya teman-teman. Luas lantai sama dengan P kali L sama dengan 15 kali 8,5. Hasilnya adalah 127,5 meter persegi. Hasilnya ada di jawaban C. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 12 ya. Di sini kita diminta untuk mencari panjang setiap sisi hiasan tersebut. Nah, kita tulis dulu. Diketahui
sekarang kita masukkan rumus ya teman-teman. Jadi panjang setiap sisi sama dengan 96 dibagi 3. Hasilnya adalah 32 cm. Jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut ke nomor 13, yaitu kita diminta untuk mencari panjang lintasan yang Hendra tempuh. Kita langsung saja tulis, diketahui taman berbentuk persegi adalah 160.000 dan Hendra berlari 2 putaran. Sama dengan, kita masukkan rumus ya teman-teman. L sama dengan S pangkat 2. Ulangi ya teman-teman. Jadi taman berbentuk persegi luasnya adalah 160.000 meter persegi. Hendra berlari 2 putaran. Maka berapa panjang lintasan yang dia tempuh? Yang pertama kali kita kerjakan adalah mencari panjang sisi. Jadi luas sama dengan S pangkat 2. Jadi luasnya tadi adalah 160.000 meter persegi sama dengan S pangkat 2. Jadi S sama dengan akar kuadrat dari 160.000. Hasilnya adalah 400 meter. Nah, yang kedua, kita mencari kelilingnya. Rumus keliling adalah 4 dikali sisi sama dengan 4 dikali 400 meter sama dengan hasilnya adalah 1.600 meter. Kemudian 1.600 meter kita kalikan 2 karena Hendra berlari 2 kali putaran. Hasilnya adalah 3.200 meter. Kemudian kita diminta untuk diubah menjadi kilometer. Jadi kita bagi dengan 1000. Jadi 3.200 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 3,2 kilometer. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian di nomor 14 kita diminta untuk mencari jaring-jaring kubus yang tepat. Ini sudah jelas ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 15, yaitu mencari jaring-jaring balok yang tepat. Kita bisa lihat di sini, yang tepat adalah C.
1 dan 4. Segitu aja dulu ya guys videonya, ditunggu part 2-nya.